Maka pesantren adalah tempat yang juga di dalamnya ada orang tua saya. Maka pesantren adalah kompas bagi saya. Hidup itu harus dijalani dengan cara yang baik untuk menuju kehidupan yang baik gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di acara Apa Kata Alumni. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa ini, yang baru saja menyelesaikan studi doktornya nih. Alumni Pondok Pesantren Modern Asada, yang salah satu alumni yang menurut kami ini sangat luar biasa sekali. Ya, kita sapa dulu kepada Bapak Dr. Habibie. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil Kang Abe aja lah. Oh, Kang Abe. Jangan boleh. dokter lah, itu kan biasa. Siap. Dan bukan tamu. Ini rumah saya ini. Jadi bukan namu di sini, tapi pulang ini. Oh, luar biasa gitu kan. Sense of belonging ke pondoknya ini masih sangat terasa. Ini baru-baru ini beliau telah menyelesaikan program doktoralnya di Dokter di Alhamdulillah. Universitas mana, Pak? Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN di Syarif Sekolah Paskar Sarjana. Di jurusan apa, Kang Abe? Biasanya sih pengkajian Islamic Studies, tapi konsentrasinya di pendidikan bahasa Arab. Oke, konsentrasi di pendidikan bahasa Arab. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak ini terkait dengan kesuksesan beliau menempuh program pendidikan yang memang sangat luar biasa sekali. Beliau masih muda, gitu. Kemudian ya punya talent yang sangat luar biasa di berbagai bidang. Nanti akan kita cross check lebih dalam lagi nih, terkait dengan Kang Abe ini yang sudah alhamdulillah datang pada hari ini. Baik, Kang Abe, ada satu hal pertanyaan yang mungkin bisa memotivasi teman-teman yang lain ini, sehingga Kang Abe bisa menyelesaikan program doktornya di salah satu universitas di Jakarta ini. Bagaimana motivasi apa sih yang sampai bisa menyelesaikan studi tersebut? Ya, terima kasih sebelumnya. Saya sebenarnya sejatinya ke sini silaturahmi, pulang, pengen sowan sama kiai ya. Tapi alhamdulillah ini dikasih kesempatan juga bisa ya sedikit mengisi di acaranya AKA ya, Apa Kata Alumni. Sebenarnya sih ya bermulanya dari sini tetap. Iya. Bermulanya dari pesantren. Saya lupa ingat ya, tapi kalau tidak salah ada cerita yang pada saat masih nyantri di sini itu, saya kemudian ada kawan saya yang sekarang juga menjadi salah satu peneliti di Spanyol, itu Kak Dr. Yudi. Yudi Nugraha juga teman satu angkatan, dan satu lagi kalau nggak salah ada Kak Fajri Rohman, satu angkatan saya dulu, kebetulan ketua marhalah di angkatan saya, di angkatan Demetrik. Itu ngobrol-ngobrol iseng gitu. Sambil ngomong, kayaknya setelah lulus enak ya punya pendidikan, terus kemudian lanjut ke S1, nanti setelah S2, S3, sehingga ya anggaplah cita-cita pendek waktu itu pengen punya gelar dokter di usia muda. Nah, gitu. Biasa. Setelah S1 memang awal target sih sebenarnya gimana caranya sebelum usia 30 sudah punya gelar itu gitu ya. Tapi ya namanya berjalan waktu, tapi alhamdulillah kalau Kak Yudi alhamdulillah di usia sebelum 30 sudah dokter, yang alumni Nara University Jepang, yang sekarang sedang di Spanyol menjadi salah satu peneliti di sana. Kalau nggak salah satu-satunya orang Asia yang terpilih menjadi peneliti di Spanyol. Saya nggak tahu tapi ada kaitannya sih dengan COVID-19 kalau nggak salah, seperti itu ya. Nah, terus Kak Fajri, kemudian saya, walaupun saya sebenarnya sempat meleset ya, tapi ya alhamdulillah qadarullah, Allah kasih kesempatan artinya bisa memperoleh gelar doktor ya tidak dibilang muda lah. Artinya tapi masih terbilang muda, pasti usia saya alhamdulillah 32 tahun. Walaupun saya ya yakin dan percaya gitu tuh ya. Pada dasarnya bukan karena satu hal, tapi akan ada banyak hal. Termasuk misalkan adanya privilege yang mendukung saya ya, alhamdulillah bisa sampai ke jenjang ini gitu tuh ya. Dan saya itu patut syukuri gitu tuh ya. Lalu kemudian ada banyak dukungan, doa dan lain
dari berbagai pihak, dan saya kira itu menjadi motivasi, menjadi hal yang membuat saya terus maju gitu. Jadi kalau mau diceritain ya 7 tahun kurang 2 hari saya menempuh pendidikan doktor di UIN Jakarta dari 2015 sampai 2022. Yang alhamdulillah hari Rabu kemarin qadarullah atas izin Allah dan banyak dukungan dari semua pihak, saya dikasih kesempatan untuk ujian dan mendapatkan gelar tersebut gitu ya. Itu alhamdulillah. Walaupun hari ini Jumat tepat kalau saya tidak bisa sidang kena DO gitu. Jadi alhamdulillah lulus tepat waktu ya. Tepat waktunya 7 tahun gitu. Oke, sangat luar biasa sekali ya ceritanya. Yang ingin kita tahu nih dari Kang Abe ini. Kan Kang Abe dulu adalah santri di Pondok Pesantren Modern Asada. Kita katakan sekarang adalah alumni. Nah, peran dari pondok pesantren sehingga menjadikan Kang Abe sekarang ini itu ya bisa diceritakan seperti apa? Ya, bagi saya kompas saya adalah orang tua saya. Jadi ketika saya menjelaskan bahwa orang tua itu bukan hanya orang tua yang melahirkan dan membesarkan saya, maka pesantren adalah tempat yang juga di dalamnya ada orang tua saya. Maka pesantren adalah kompas bagi saya. Jadi ketika saya kehilangan arah, ketika saya butuh masukan, ketika saya sedang tidak bisa berpikir logik dan lain sebagainya, selain meminta petunjuk kepada Allah, lalu kemudian mendatangi kedua orang tua saya, dan saya pasti akan mampir ke sini. Saya akan pasti pulang ke pesantren ini, ke Asa'adah. Saya akan sowan ke Pak Yai, saya akan sowan ke ustadz-ustadz semua. Kenapa? Karena saya anggap bahwa pesantren Asa'adah, karena saya menimba ilmu di sini selama 6 tahun, adalah menjadi kompas dalam hidup saya. Berarti gitu. Peran pesantren itu sangat besar ya bagi kehidupan Kang Abe ini. Sangat besar, yang juga menjadi dasar dari apa yang saat ini saya ya alhamdulillahnya saya capai. Walaupun tadi kata saya panggil Aiman ya, ini kebetulan senior saya dulu jadi pesantren tapi juga jadi ustadz saya gitu ya. Jadi ya saya yang seolah-olah seperti yang diwawancarain nih. Iya, jadi gitu. Ya karena besarnya itu, dan kita harus yakin bahwa tidak ada sesuatu yang saya kira tidak ada sumbangsihnya dalam hidup. Nah, itu yang ingin saya coba sampaikan. Ya, mungkin saya dikasih kesempatan sama Allah, karena ada beberapa privilege bagi diri saya yang bisa mencapai hal ini. Tapi bukan berarti yang belum bisa mencapai itu bukan karena tidak sukses atau apapun. Makanya tadi saya agak keberatan ya, sudah sukses. Karena sukses itu ukurannya juga saya kira tidak ukuran yang bisa terukur dengan secara kuantitatif gitu ya. Sukses bagi masing-masing personal saya kira itu berbeda. Tapi ya saya tetap bersyukur saya dikasih kesempatan sama Allah dan banyak dukungan dari berbagai pihak, kedua orang tua, keluarga, istri, anak-anak saya gitu ya. Beberapa minggu kemarin, beberapa bulan kemarin saya harus akhirnya meninggalkan anak istri saya gitu ya. Saya harus lanjut ngurusin, ngeberesin untuk bisa mendaftar ujian promosi. Ya dramatis. Tapi saya kira itu akan menjadi momen-momen yang mahal dalam hidup saya yang bagi saya itu bisa saya ceritakan kepada anak cucu saya, dan mungkin juga itu bisa menjadi bukan contoh tapi bisa menjadi cerita yang bisa diambil baiknya, terutama untuk teman-teman alumni atau adik-adik santri yang saat ini masih menuntut ilmu. Tetap yakin saja, apapun privilege kita dan lain sebagainya, ya kita jalani. Ya itulah hidup. Yang penting berbuat baik dan lain sebagainya. Nah, tadi ada hal yang menarik nih tentang privilege yang kita bicarakan ini. Tadi kan terlontar privilege itu berbeda-beda dan lain sebagainya. Nah, dari Kang Abe sendiri. Ya, saya alhamdulillah sampai seusia ini, pada kesempatan ini saya bicara gitu ya. Terkadang gini ya Iman ya. Banyak kayak saya kan sekarang sudah mengajar di salah satu universitas di Serang ya, di Banten ini, di UIN Banten. Saya kadang ngobrol sama mahasiswa itu, apa yang Anda lakukan setelah Anda lulus nanti? Kenapa? Ayo, saya selalu kasih motivasi, ayo
lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi, lanjut ke S2. Terus, wah, enggak lah Pak, katanya, saya mau kerja dulu gitu. Tapi kalau ada kesempatan insya Allah saya lanjut gitu. Saya sampai tanya, nah, orang tuanya gimana? Ada yang jawab oke, ada yang jawab orang tuanya alhamdulillah dikasih pekerjaan yang secara pendapatan baik gitu. Nah, saya yakin gini, kalau seandainya orang tua ingin anaknya lanjut dan orang tua bersedia untuk membiayai, kenapa tidak? Banyak yang merasa bahwa, malu Pak, udah besar, masa masih dibiayai orang tua. Nah, itu yang saya katakan privilege. Saya, secara pribadi saya akui, saya kuliah sampai pendidikan tinggi, saya mendapatkan beasiswa, alhamdulillah. Tapi beasiswanya adalah beasiswa Family Foundation. Beasiswa apa itu? Beasiswa dari kedua orang tua. Bukan dari siapa-siapa, dari kedua orang tua. Kenapa? Bukan karena apa-apanya. Ya mungkin kalau biaya sehari-hari ya tetap pribadi ya, tapi untuk pendidikannya. Pada saat saya lagi tidak punya, ya saya tidak akan kembali ke siapa-siapa, ke orang tua. Kenapa saya ceritakan ini? Saya yakin bahwa bukan saya ingin merepotkan orang tua, bukan, tapi justru mungkin ini adalah salah satu cara saya untuk juga berbakti kepada orang tua. Momen kemarin, saya kalau masih ceritakan momen kemarin pada saat saya promosi, itu ibu saya nggak ikut nonton sidang terbuka saya, tapi pada saat sesi foto bersama, ibu saya dipanggil, wah itu momen mahal. Kawan-kawan saya S3, pada saat kemarin menyaksikan saya promosi, ibu saya masuk, ibu saya nangis, kemudian memeluk saya dan saya menangis bahagia dan that's the point. Itu poin saya kenapa itu yang saya katakan privilege. Memang sulit untuk mendapatkan kesempatan seperti saya gitu tuh ya. Dalam tanda kutip banyak orang yang juga akhirnya harus berusaha sendiri, cari duit sendiri dan lain sebagainya. Tapi ya udah gunakan kesempatan itu, lalu kemudian ya jalani. Kalau memang ingin jalani, tapi kalau tidak inginnya ini, ya jalani yang diinginkan, seperti itu. Banyak hal, pada saat saya lulus SMA, saya sempat tes SPMB dulu, SPMB sekarang apa namanya? SNMPTN ya kalau saya. SPMB itu saya daftarnya justru bukan di kampus dalam tanda kutip yang sejalan dengan pendidikan di pesantren. Saya daftar di Universitas Pendidikan Indonesia. Di jurusan Tata Boga. Oke. That's why kenapa? Karena saya senang masak. Saya senang masak, jadi saya pengen. Tapi orang tua nggak pengen. Ngapain kamu mau jadi apa? Oke. Terus kemudian saya lulus di UIN Jakarta, ekonomi Islam. Tapi orang tua juga nggak pengen. Tapi akhirnya orang tua pengen saya kuliahnya udah di UIN Banten aja dulu, masih IAIN Banten. Ngambil, kebetulan lulusnya di pendidikan bahasa Arab. Ya udah, karena orang tua pengen ada anaknya yang di pendidikan gitu, Aiman. Ada di pendidikan, ya udah. Karena ada pendidikan, mudah-mudahan itu jadi jalan saya berbakti kepada orang tua. Saya nggak tahu, kalau seandainya waktu itu saya tetap kekeh ngambil tata boga atau ekonomi Islam, mungkin saya sekarang nggak sampai sini gitu. Jadi saya selalu percaya bahwa akan ada rencana yang lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Itu yang saya tadi sebut privilege. Jadi kalau teman-teman punya privilege atau punya kesempatan, bukan seperti kesempatan saya, tapi kesempatan yang lain, ya kejar itu gitu. Yang penting tetap berbuat baik, berinovasi, berkreasi. Masih terpatri mungkin dalam hatinya ridho fi ridhol walidain. Benar. Itu masih nancep lah, ridho fi ridhol walidain. Ya, kalau orang tua ridho ya Pak, saya yakin Allah ridho. Makanya saya ikutin. Ya orang tua pengen, ya sudah bismillah saya di pendidikan bahasa Arab. Saya di pendidikan bahasa Arab. Kemudian ya dikasih kesempatan lanjut S2, dikasih kesempatan lanjut S3 gitu. Banyak hal yang yang dialami gitu tuh ya dalam jangka 7 tahun mengenyam pendidikan S3 yang pada saat masuk mungkin kalau bisa dikatakan pada saat itu angkatan saya yang paling muda, saya usia 25 tahun masuk. Pada saat lulus pun seperti itu. Tapi itu menjadi momen yang mahal bagi saya akhirnya mencapai pada posisi ini. Bukan sudah puas, tapi bukan merasa tidak puas juga. Tapi itu menjadi satu bentuk rasa syukur saya bahwa hidup itu harus dijalani dengan cara yang baik untuk menuju kehidupan yang baik gitu. Luar biasa sekali. Gitu. Oke. Saya kalau udah ngomong ibu pengen nangis gitu. Pak, nangis aja. Enggak, itu momen yang ya itu kemarin momen mahal banget. Dan ya mungkin buat semua ya, buat teman saya kira bukan saya mengajari, tapi kita saling berbagi bahwa kesempatan itu memang
uh, penting untuk kita dapatkan. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah apapun, bukan pendidikan tinggi yang pada dasarnya menjadi ukuran. Tapi apapun yang kita dapatkan sebagai sebuah pelajaran hidup, ya kita jalani untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Sangat luar biasa sekali, menginspirasi sekali kan kawan-kawan. Oke, mungkin ada kalimat penutup ini. Apa ya? Apa? Closing statement. Jadi grogi nih ya. Senior saya jadi grogi nih. Apa ya closing statementnya ya? Ya, saya kira banyak yang, tapi ini bukan closing statement yang pendek, agak cukup panjang. Saya kira banyak yang, terutama teman-teman santri yang saat ini masih ada di Asada, yang masih menimba ilmu, atau kakak-kakak alumni yang saat ini mulai menjajaki dunia luar, yang sudah setahun lulus, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, ya berproses untuk menjadi manusia yang baik itu nggak mudah. Tapi berusaha untuk ke arah situ itu juga menjadi hal yang penting. Maka tetaplah menjadi pribadi yang santun, menjadi pribadi yang rendah diri, menjadi pribadi yang seperti tanaman padi, semakin berisi, semakin merunduk. Itu aja. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Ini Kang Abe sudah menyempatkan hadir ke sini bersama-sama kita ini semuanya. Perlu diketahui juga teman-teman, beliau sekarang menjabat sebagai sekretaris program studi. Itu sebenarnya nggak usah disebutin. S2, luar biasa. Tapi ya alhamdulillah itu dikasih kesempatan. Ya tadi qadarullah dikasih kesempatan, tapi mudah-mudahan itu menjadi inspirasi, menginspirasi. Inspiratif sekali. Baik teman-teman, terima kasih Kang Abe atas waktunya. Terima kasih sudah bisa berkesempatan kedua kalinya kayaknya. Beberapa video kemarin, bukan beberapa, video yang beberapa bulan lalu barengan berempat tuh. Ada Kak Yudi juga, ada Kak Heriadi sama Kak Toim. Tapi mudah-mudahan jangan yang terakhir ini. Ini bukan yang terakhir kan? Masih banyak alumni yang lain. Masih banyak yang perlu digali gitu ya. Perlu digali dari para alumni yang luar biasa hebat-hebat. Dari Asada. Ya. Terima kasih sekali lagi Kang Abe atas waktu yang sudah menyempatkan hadir pada acara sesi ini. Ya, apa kata alumni? Nah, inspiratif sekali apa yang tadi disampaikan oleh Kang Abe. Mungkin saya tutup ya untuk sesi kali ini. Kita ketemu lagi nanti dengan alumni-alumni inspiratif yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.